pagi Bu Putu. Baik, selamat pagi Pak Eka. Apa kabar Bu Putu? Baik. Oke, ada apa nih pagi-pagi ya? Pengen ngobrol kayaknya. Nah, begini Pak Eka, jadi saya ini kan mau ada seperti sini sebentar lagi. Ya, sesuai dengan waktu yang kita sepakati ya. Jadi saya di sini ingin mendapatkan saran atau masukan seperti itu dari Pak Eka. Oh, jadi tujuannya ingin dapat masukan, jadi ngobrol. Jadi setelah kita nanti bincang-bincang ini, saya tegaskan lagi ya, berarti Ibu ingin dapat masukan, saran, mungkin. Oke, masukan dan saran. Sebelum lanjut, saya ingin tahu dulu tujuan pembelajaran untuk kali ini Ibu apa yang Ibu buat? Nah, kali ini materi saya itu tentang keterwarnaan. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa itu mampu menganalisis keterwarnaan dalam kehidupan masyarakat. Oke, tujuannya apa? Pokok bahasannya menarik ya kayaknya, karena kan sering kali di masyarakat bingung mana warna, kasta, itu sudah disiapkan kan ya? Iya, sudah saya persiapkan. Oke, materinya udah bagus. Selanjutnya saya ingin menanyakan, kira-kira dari proses pembelajaran yang Ibu rancang ini, apa sih area yang ingin Ibu kembangkan? Nah, untuk area yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana mengembangkan potensi pedagogik saya. Kemudian juga pengembangan dari segi pengelolaan emosi di dalam kelas. Seperti itu. Jadi sebelumnya gimana ini, karena Ibu mencuatkan ingin mengembangkan area di bidang emosi nih. Sebelumnya mengajar itu seperti apa Ibu? Nah, kalau untuk mengajar secara umum itu biasa aja Pak Eka. Cuman kan terkadang yang namanya siswa ya, pasti ada saja oknum yang kadang membuat kita itu jadi agak males atau mungkin membuat mood kita tuh agak sedikit down seperti itu kan. Maklum lah kan, siswa pasti ada aja ulangnya. Iya, manusiawi juga. Nah, manusiawi juga karena terkadang itu oknum yang 1-2 orang itu mempengaruhi terhadap bagaimana kita berperilaku terhadap siswa yang lain. Jadi siswa lain itu terkena juga gitu loh dampaknya, walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi itu tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya hal yang seperti itu sangat mempengaruhi. Jadi bagaimana sih mengelola emosi itu supaya tidak menjadi imbas kepada siswa yang lain. Iya betul ya, kadang-kala memang ada siswa yang seperti itu. Jadi berarti Ibu ingin mengembangkan di area bagaimana Ibu mengelola emosi ya. Memang selain tadi mengembangkan potensi pedagogi, bagaimana Ibu mengajar lebih baik. Terus ada hal lain yang ingin dikembangkan? Sejauh ini itu 2 hal itu yang perlu ingin saya gali lagi dan kembangkan lagi, termasuk juga di dalam memahami gaya belajar siswa ya. Itu juga sangat penting kan. Iya, terkadang kita itu menganggap gaya belajar siswa ini sama aja dengan kita kasih ini untuk seluruh, jadi kita terkesan mengeneralisasi gaya belajar siswa. Pakai ini aja semua siswa udah paham, padahal sejatinya kan karakter siswa, gaya belajarnya itu berbeda-beda. Itu perlu kita perhatikan juga. Iya, ini kan seringkali juga di ada memesnya gitu ya, masa monyet diadu berenang sama bebek dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu kita harus memahami yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu. Dan saya yakin Ibu sudah memahami itu juga sampai peka Ibu bagaimana ingin mengembangkan di bagian itu, terus mengembangkan bagian emosi. Tadi saya tertarik ada siswa yang kadang-kala menyebabkan mematik emosi gitu ya. Kalau dari Ibu suka memicu ya. Kira-kira kalau dari Ibu, apa yang Ibu persiapkan jika hal itu terjadi? Nah itu biasanya kalau dari saya, saya tetap berusaha ya sebagai guru harus tetap sabar ya, dan harus bisa menerima karakter siswa kan. Pasti ada saja siswa yang kelakuannya mungkin agak kurang sesuai dengan mood kita atau bagaimana. Terkadang yang bisa memicu, tapi balik lagi ketika kita terpancing atau terbawa, otomatis apa yang akan terjadi? Tentu akan merugikan baik itu dari segi guru ataupun siswa, dan proses pembelajaran tentunya tidak akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Seperti itu. Iya betul. Tadi Ibu sudah bagus sudah menjelaskan bahwa untuk mengatur anak-anak seperti itu ya harus tahu karakter. Itu penting dan itu benar sekali. Nah, karena kita berbicara bagaimana kita mengelola pembelajaran lebih baik, itu kira-kira strategi apa yang Ibu sudah persiapkan? Nah, kalau untuk strategi sendiri ya di dalam pembelajaran, saya akan memberikan yang namanya ice breaking di dalam pembelajaran. Nah,
kan ada games dan lain sebagainya ya. Nah itu kan sangat bagus untuk memotivasi siswa. Jadi terutama siswa yang mungkin suka mengantuk, suka lain-lain, dengan ice breaking itu biasanya fokus mereka akan tertata dengan baik atau kembalilah terfokus dengan adanya ice breaking itu. Dan juga tidak monoton ya, kalau dalam pembelajaran itu monoton hanya dengan materi-materi, siswa itu mudah jenuh dan mudah bosan. Itu sih strategi yang pertama. Selain saya akan memberikan yang namanya PPT, penyajian materi itu kan sudah biasa ya. Jadi perlu ditambahkan dengan ice breaking. Iya betul sekali ya, jadi sudah bagus sekali di mana ibu menyiapkan dalam strategi ibu sudah menyiapkan yang namanya ice breaking. Ya itu bisa apa ya, memicu anak-anak menjadi fokus dan juga anak-anak bisa lebih senang lah mengikuti pembelajaran. Itu sudah bagus sekali. Terus kira-kira ada strategi lain nggak? Mungkin kalau dari model pembelajaran yang digunakan bagaimana? Nah kalau untuk model pembelajaran saya itu menggunakan PBL ya, Problem Based Learning. Nah kenapa saya menggunakan model ini? Karena di sana berbasis orientasi masalah. Jadi ini adalah salah satu strategi saya untuk menggali potensi siswa. Jadi bagaimana mengarahkan siswa itu bisa berpikir kritis. Gitu. Bagaimana memecahkan masalah, bagaimana bekerja sama dengan teman yang lainnya untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Nah, jadi sudah bagus sekali ya. Jadi model pembelajarannya sudah disiapkan dengan baik. Saya rasa untuk problem based learning sintaknya kan sudah ada yang kita lihat. Saya yakin bisa. Terus terkait dengan media sudah ya, apa ibu menggunakan apa ini? Nah, media APD ada, kemudian menggunakan PowerPoint juga. Menggunakan PowerPoint. Untuk siswa sendiri bagaimana di dalam diskusi ya, kan ada grup diskusi, grup kecil dalam problem based learning itu. Iya. Kira-kira bagaimana proses diskusinya yang dirancang, apa bisa digambarkan? Nah, kalau untuk proses diskusinya mereka nanti akan membentuk kelompok nih. Itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, kenapa saya batasi jumlahnya 4 sampai 5 agar diskusinya berjalan dengan baik. Jadi biasanya kalau jumlah dalam anggota kelompok terlalu banyak, biasanya mereka terkesan ada aja pasti yang lebih berfokus untuk bermain, cerita-cerita daripada fokus pada diskusi permasalahan tentang pelajaran seperti itu. Kemudian untuk strategi kelompoknya juga saya usahakan membikinnya itu heterogen ya, dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Jadi tidak ngumpul yang memang dengan gaya belajar kinestetik semua, tidak seperti itu. Jadi tetap dibikin heterogen untuk melatih kepekaan mereka bekerja sama dan juga berkolaborasi dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sudah sangat luar biasa ya. Jadi strateginya sebenarnya kalau saya lihat sudah matang, sudah cukup baik. Nah tinggal bagaimana nanti ibu action. Nah di dalam action kira-kira kalau kita berpikir ke depan, kira-kira ada nggak rasa takut atau pesimis atau hal apa yang rasanya saya akan begini loh, takutnya begini, kan itu yang tadi ibu. Nah tadi kan ibu ketemu saya diskusi itu. Hal yang memang bikin greget, bikin agak ragu itu adalah ketakutan, di mana apa yang ingin kita sampaikan itu tidak sampai sesuai dengan yang kita harapkan kepada siswa. Nah itu sih yang menjadi ketakutan terbesar, karena kan kadang walaupun kita sudah tahu karakter siswa, kita masih tetap belum bisa yakin 100% bahwa dengan memahami karakternya itu kita sudah mampu menerapkan 100% sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk mencapai tujuannya itu sih yang menjadi keraguan saya. Iya, jadi kadang-kadang kita berpikir kalau kita nggak dapat bisa nggak tercapai tujuan pembelajarannya itu kalau siswa tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan kemudian. Nah, dari keraguan atau ketakutan akan hal itu, kira-kira ibu punya gini nggak, strategi khusus nggak kira-kira dari diri ibu berdasarkan pengalaman ya? Nah kalau berdasarkan dari pengalaman itu strategi yang ingin saya terapkan rencananya adalah bagaimana menerapkan sistem tutor sebaya. Jadi nanti siswa yang saya rasa sudah mampu mencapai sekian persen dari tujuan pembelajaran itu akan saya minta untuk berbagi dengan temannya yang saya rasa masih agak kurang. Nah, jadi dengan tutor sebaya ini biasanya mereka akan lebih mudah dalam mengobrol. Itu mereka lebih nyambung ya, apalagi dengan teman sebangku, teman yang sering diajak curhat. Kadang guru dengan siswa itu tidak selalu memahami kok emosi siswa, karena umur ya, dari segi umur, kemudian dari segi obrolan mereka, keseharian mereka seperti apa. Jadi temannya yang lebih tahu. Jadi dengan menerapkan tutor sebaya ini, saya berharap siswa yang memang sudah mampu memahami itu bisa berbagi, bisa mengimbaskan layanan teman-teman. Iya,
ini sangat betul sebenarnya yang lu sampaikan ya. Jadi itu bukan salah satu cara. Saya juga melakukan ya. Jadi dimana tutor atau teman sebayanya itu bisa memberikan materi itu lebih klop ya, karena merasa seumur, terus gaya bahasa yang digunakan bisa lebih sederhana diterima gitu ya. Itu akan menjadikan pembelajaran itu bisa efektif ya. Terus terang memang saya juga sering menerapkan hal itu gitu, dan saya rasa ya bisa tercapai juga itu. Jadi sebenarnya ibu tidak usah khawatir gitu ya, karena ibu sudah tahu sendiri bagaimana cara menyikapi permasalahan atau hal-hal yang mungkin terjadi, itu sudah sebenarnya disiapkan dengan baik. Nah, tinggal bagaimana actionnya sekarang ya. Nanti kita sama-sama lihat ya. Nanti setelah kita melakukan pembelajaran, terus saya observasi, kita lihat ya. Nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita akan melihat apakah apa yang baik gitu ya, terus apa yang sudah baik tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, itu kita akan lihat sama-sama, dan kita akan melakukan refleksi bersama-sama nantinya. Apa rencana tindak lanjutnya setelah itu kan gitu ya. Nah itu, untuk sekarang saya juga sudah melihat tadi LPP-nya, LKPD-nya sudah saya baca, itu sudah sangat bagus, sudah lengkap ya, detail disampaikan sampai dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses itu sudah kelihatan, itu ya sudah bagus. Dan saya berharap hari ini proses pembelajaran bisa lancar ya, semoga lancar ya, tidak ada masalah, sukses. Tetap semangat ya, walaupun sekolah kita kondisinya seperti ini, minim fasilitas dengan anak-anak yang jumlahnya juga tidak banyak ya. Saya yakin dengan itu malah kita bisa apa istilahnya lebih fokus ya di dalam mengajar anak itu. Oke. Ini itu aja Bu, semangat, selamat. Terima kasih ya Pak Eka. Sampai ketemu di kelas. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, mari kita awali dengan salam. Salah satu orang silakan pimpin. Silakan Anggun. Ada sana. Baik, silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak semua. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat ya untuk pertemuan kita kali ini. Semangat. Dulu ya semangat kalian. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tak semangat merdeka. Oke, sekali lagi semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tak semangat merdeka. Oke, jadi Ibu harapkan semangat kalian tetap terjaga sampai di akhir pembelajaran ya. Ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai Ibu akan absen. Yang pertama, Ikade Aryo Praja Putra Merta. Wayan Albertita. Oke, berarti hari ini lengkap semua ya. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang pimpin untuk berdoa. Oke, silakan Anggun. Ada sana. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semua, mengingat cuaca kali ini agak kurang bersahabat ya, jadi tolong kalian tetap menjaga yang namanya kesehatan kalian, menjaga kondisi badan kalian, ya. Usahakan agar kalian itu tetap fit dan jaga stamina kalian. Ya. Nah, pada hari ini materi kita itu adalah tentang catur warna. Nah,
manfaat apa sih yang akan kita dapatkan dengan mempelajari ajaran catur warna ini? Nah, yang pertama itu kalian akan memahami adanya sistem atau konsep pembagian kerja. Kemudian manfaat yang kedua, kalian akan memahami adanya kesetaraan. Yang ketiga, kalian mampu memupuk yang namanya sikap toleransi antara satu dengan yang lain. Manfaat yang keempat dari pembelajaran ini yaitu adalah bagaimana kita bisa menghargai profesi yang ada di lingkungan kita ataupun di sekitar kita. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang materi ini, kita akan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya itu adalah gajah semut. Tahu ya gajah dan semut? Tahu. Ada yang belum tahu? Tidak. Sudah tahu semua ya? Jadi untuk melatih fokus kalian. Ketika ibu mengatakan gajah, kalian jawab besar, tapi tangan kalian membuat lingkaran kecil. Nah, sebaliknya, ketika ibu katakan semut, kalian bilang kecil, tapi lingkarannya besar. Kita lihat seberapa jauh tingkat konsentrasi dan fokus kalian. Oke, kita mulai ya. Gajah besar, semut kecil, semut kecil, besar, gajah besar, gajah besar, kecil, kecil, besar, besar, semut kecil, gajah semut besar, semut gajah besar, semut gajah sudah mulai bingung. Nah, jadi kan ya kalau semut itu kalian bilangnya kecil, tapi lingkarannya besar. Sementara kalau gajah kalian bilang besar, tapi lingkarannya kecil. Ini adalah salah satu cara untuk melatih tingkat kefokusan kalian atau konsentrasi kalian. Oke, kita kembali ke materi. Jadi dalam ajaran catur warna ini, kira-kira dari kalian ada nggak sih yang sebelumnya sempat mendengar istilah ini, baik itu di lingkungan sekolah tempat kalian sebelumnya, mungkin di lingkungan STT, lingkungan rumah, keluarga, atau masyarakat? Pernah nggak kalian mendengar istilah catur warna? Apa yang pertama kali ada di bayangan kalian ketika kalian mendengar istilah catur warna? Warna pelangi. Warna pelangi. Yang lain? Warna cinta. Warna bunga. Ya. 4 warna kehidupan. 4 warna kehidupan. Oke, ada lagi yang lain? Oke, jadi konteks pikiran kalian ketika kalian mendengar kata catur warna itu masih kepada warna. Warna yang dimaksud itu adalah basic warna dasar, entah itu Meiji, biru. Padahal yang dimaksud di sini adalah bukan tentang pembagian warna itu. Tapi yang dimaksud di sini kira-kira apa? Kalian penasaran nggak? Ya. Nah, kalau penasaran, mari kita simak lebih jauh. Kira-kira apa sih catur warna itu? Apakah sesuai dengan yang kalian maksud? Ada warna merah, kuning, hijau, bukan ya? Jadi di sini ajaran catur warna itu ada kaitannya dengan apa? Dasar atau landasan dari ajaran ini adalah Tripramana. Ada yang pernah mendengar Tripramana? Tidak, sama sekali. Mungkin tapi lupa. Oke, di sini kita review kembali ya. Jadi Tripramana ini adalah salah satu dasar terhadap adanya catur warna. Kenapa bisa dikatakan demikian?
Dari tri pramana ini bagiannya itu ada 3. Kalian tahu tri pramana itu apa? Tri pramana ini adalah 3 kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Yang pertama itu ada bayu. Bayu ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh tumbuhan, binatang, dan manusia. Kemudian yang kedua ada sabda. Sabda itu artinya apa? Suara. Suara itu dimiliki hanya oleh binatang dan manusia. Apakah ada tumbuhan yang memiliki suara? Ya. Nah, yang ketiga itu adalah yang dimiliki oleh tiga-tiganya, bayu, sabda, dan idam. Idam itu adalah pikiran. Idam itu adalah pikiran. Nah, manusia itu sendiri dianggap sebagai makhluk yang paling tinggi di antara tumbuh-tumbuhan dan binatang. Alasannya tiada lain karena manusia memiliki pikiran atau ide. Pikiran manusia mengarahkan manusia itu sendiri untuk menjadi apa? Menjadi manusia yang lebih baik. Dengan adanya pikiran, manusia mampu meningkatkan yang namanya kualitas diri. Oke, berbicara mengenai kualitas diri, kita akan singgung kembali materi kita pada bab yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Di bab sebelumnya kita membahas tentang benar bahwa ini adalah kelahiran kembali, atau disebut juga dengan samsara. Lalu apa kaitannya? Dengan adanya pikiran, manusia bisa meningkatkan kualitas diri. Kualitas diri terpupuk atau terbentuk dari yang namanya karma. Seperti pembahasan di bab benar bahwa karma memiliki peranan penting di dalam kehidupan manusia. Benar? Yakin? Nah, di dalam benar bahwa di materi sebelumnya itu sudah dibahas bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini masih membawa sisa karma yang sebelumnya, yang disebut dengan apa? Ada yang masih ingat kan? Iya, karma wasana, seperti yang disebutkan oleh Ariel. Jadi setiap kelahiran kita kembali, kita masih membawa yang namanya sisa karma dari kehidupan yang sebelumnya, yang disebut dengan karma wasana. Nah, di setiap kelahiran manusia, kita mengetahui bahwa kelahiran kita itu tidak pernah luput dari banyak yang masih ingat ya, panca maya kosa. Nah, 5 lapisan badan ini, yang pertama adalah anak maya kosa, yang kedua ada prana maya kosa, yang ketiga ada mano maya kosa, yang keempat ada wisnana maya kosa, dan yang terakhir adalah ananda maya kosa. Anamaya itu adalah sari-sari makanan. Itu adalah lapisan terluar dari tubuh manusia. Kemudian dilanjutkan dengan prana. Prana itu apa? Energi. Prana itu energi, nafas. Kemudian yang ketiga, manomaya. Manomaya itu adalah pikiran. Mano berasal dari kata mana, yang artinya adalah pikiran. Kemudian lapisan yang keempat itu ada wisnana. Wisnana itu adalah pengetahuan. Dan yang terakhir adalah ananda. Ananda maya kosa ini adalah lapisan kebahagiaan. Jadi setiap kelahiran manusia selalu dilapisi oleh 5 lapisan badan. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan evolusi? Kita simak kembali. Selain dilapisi oleh 5 lapisan badan dan selain dibekali oleh karma
bahwasanya manusia yang lahir ke dunia dibekali oleh 3 guna. Guna itu adalah sifat. Makanya disebut dengan triguna. Nah, triguna ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah sattva, yang kedua adalah rajas, yang terakhir adalah tamas. Bagaimana ciri dari sattva? Baik. Nah, sattva ini cirinya adalah orang-orang dengan karakter bijaksana. Kemudian kalau rajas ini adalah karakter dari kelahiran manusia yang sifatnya adalah ambisius, angkuh, lincah, egois, apalagi gesit. Nah, jadi dia itu menggebu-gebu. Nah, kalau tamas ini adalah manusia yang dibekali dengan sifat malas. Lagi bodoh dan rakus atau tamak. Nah, guna atau sifat ini menjadi salah satu faktor penentu dari pilihan warna yang akan dijalani oleh seseorang. Kira-kira kenapa bisa demikian? Kenapa guna atau sifat seseorang menjadi faktor penentu dari pemilihan warna yang akan dimiliki seseorang? Ada yang tahu alasannya? Ya. Belum tahu? Alasannya adalah setiap manusia yang lahir ke dunia untuk memilih profesinya itu adalah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan guna dan karma. Guna mengarah kepada sifat. Sifat apa yang dominan dimiliki oleh manusia itu? Karma. Karma itu mengarah kepada perbuatan. Bagaimana perbuatan orang? Jadi guna dan karma adalah penentu daripada warna yang dimiliki oleh seseorang. Warna yang dimaksud di sini adalah golongan. Sejauh ini paham? Paham. Jadi bukan warna pelangi ya, bukan mejiku. Nah, selanjutnya mari kita simak. Kira-kira tujuan pembelajaran dari catur warna ini apa sih? Jadi tujuan utamanya adalah siswa mampu menganalisis catur warna dalam kehidupan masyarakat. Jadi di dalam masyarakat kita ini tidak pernah terlepas dari keberadaan catur warna. Ada itu kalian diharapkan mampu menganalisis dan memahami, termasuk nantinya kalian bisa membedakan mana yang termasuk golongan warna A, B, C, dan D. Sejauh ini jelas? Jelas. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian lebih dalam daripada catur warna itu, nah, sekarang Ibu ingin tahu, apakah dari kalian ada yang sudah tahu yang namanya golongan-golongan di dalam masyarakat? Ada yang sudah tahu belum? Belum. Ada golongan apa saja? Ada warna apa saja? Belum. Sama sekali belum? Belum. Oke, kalau belum, sebelum kita lanjutkan untuk menyimak apa itu pengertiannya, kemudian apa saja bagian dan golongan-golongannya, kita akan mulai dari pembahasan yang akan kita lakukan untuk mendalami pengertian dan juga bagian-bagiannya itu kita akan lakukan nanti di dalam pembentukan kelompok diskusi. Nah, langkah-langkahnya itu adalah kalian nanti membentuk yang namanya kelompok. Kemudian dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Berarti ada 4 kelompok. 4 kelompok di mana terdiri dari 5 orang untuk 3 kelompok dan 1 orang, dan 1 kelompok adalah 4 orang.
kalian membentuk kelompok, nah di sana kalian akan melakukan diskusi. Apa yang dibahas di dalam diskusi ini? Yang akan dibahas adalah masalah. Masalah apa? Tentunya adalah masalah yang ada kaitannya dengan materi catur warna. Jadi nanti Ibu akan berikan masalah di dalam bentuk LKPD yang harus kalian selesaikan di dalam diskusi. Nah, yang namanya diskusi itu adalah kalian bertukar apa? Pikiran. Iya, bertukar pikiran dan bertukar pendapat, saling bekerja sama. Nah, yang perlu kalian lakukan nanti adalah kalian silakan gali informasi sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, sesuai dengan link yang sudah Ibu share di dalam grup. Jadi kalian nanti silakan buka link tersebut sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Oke? Yang suka dengan gaya belajar untuk hanya mendengar saja, kalian bisa klik link yang audio. Kemudian yang suka dengan kinestetik gaya belajarnya boleh menonton video. Kemudian yang lebih suka dengan membaca, kalian boleh buka link, ada 2 link di sana, e-jurnal, yang satunya rasanya artikel ya. Jadi silakan kalian sesuaikan dengan gaya belajar kalian. Nah, setelah kalian mengumpulkan informasi sesuai dengan gaya belajar kalian, barulah kalian diskusikan, tukar pikiran, tukar pendapat, dan jawab masalah yang ada di dalam LKPD. Nah, setelah kalian selesai menyajikan informasi selengkapnya di dalam LKPD itu, maka kalian akan menyajikannya ke dalam bentuk presentasi. Jadi satu kelompok diwakili oleh satu orang untuk melakukan presentasi. Jelas? Nah, setelah presentasi maka akan dilakukan yang namanya evaluasi proses. Jadi evaluasi proses kalian dalam pemecahan masalah yang ada di dalam LKPD. Sudah jelas? Oke. Untuk sekarang silakan kalian perhatikan dulu di slide. Kita bahas dulu tentang pengertian catur warna. Jadi catur warna itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu ada catur dan ada warna. Catur itu artinya adalah empat, sementara warna itu berasal dari akar kata VR. Itu sebenarnya ada VR titik bawah. Itu bahasa Sanskertanya dibaca ring, yang artinya adalah pilihan. Lalu kira-kira apa pengertian dari catur warna? Warna itu adalah apa? Empat pilihan profesi berdasarkan guna dan karma, sifat dan Perbuatan. perbuatan itu bisa juga diartikan sebagai potensi atau keterampilan atau pekerjaan. Jelas? Nah, ini adalah 4 bagian-bagian dari catur warna. Yang pertama itu ada Brahmana warna. Yang kedua ada yang ketiga ada dan yang terakhir yang keempat ada Oke, itu adalah bagian-bagiannya. Sekarang silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan arahan Ibu. Kemudian Ibu akan memberikan kalian orientasi masalah yang harus dikerjakan di dalam LKPD. Silakan langsung membentuk kelompok. Oke, sudah mendapatkan kelompok ya semuanya? Oke, sekarang coba semuanya tenang. Letakkan segala aktivitas yang kalian lakukan. Yang
ada di depan. Sekarang semuanya tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas sekali lagi, hembuskan. Oke, sekarang posisi badan kalian rileks, tenang, nyaman. Posisi punggung tegak, jangan ada yang membungkuk, tegak, tetapi rileks. Sekarang pejamkan mata kalian secara perlahan. Pejamkan mata kalian secara perlahan. Dengarkan instruksi dan dengarkan musik yang ada di depan. Abaikan suara-suara yang ada di luar. Jangan mencoba untuk mengatur pikiran kalian. Biarkan pikiran kalian mengalir apa adanya. Apapun yang ada di dalam pikiran kalian, biarkan. Jangan mencoba untuk mengatur arah dari pikiran kalian. Semakin kalian mendengarkan suara musik ini, kalian merasa semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin rileks. Sekarang silakan kalian semua bayangkan orang-orang yang kalian sayangi, dan bayangkan orang-orang yang kalian sayang itu sedang tersenyum lebar. Mereka sedang tersenyum kepada kalian dan kalian membalas dengan senyum yang penuh dengan kegembiraan. Tidak ada masalah yang kalian pikirkan. Semua yang telah berlalu kebalikannya. Nah, ketika ibu mengatakan duduk, berarti yang harus dilakukan adalah berdiri. Kita mulai. Duduk, 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 berdiri, duduk, bisa langsung dilihat ya apa tagihan yang diminta di dalam LKPD. Silakan siapkan handphone kalian, siapkan kalian, silakan langsung dikerjakan. Nah, jadi di dalam LKPD itu terdapat 3 pokok masalah. Jadi silakan kalian diskusikan masalah tersebut. Cari jawabannya. Ingat, jika bekerja kelompok itu artinya kalian harus bekerja sama. Silakan dibuka link
kalian. Oke. Nah, yang lebih suka mendengarkan bisa diklik link audio. Begitu dengan gaya belajar yang lainnya. Ingat mengisi identitas lengkap ya. Oke, silakan langsung didiskusikan. Kalian harus bertukar pendapat ya. Jangan hanya satu orang yang bekerja, yang lainnya hanya menonton. Jadi di antara semua anggota kelompok semuanya harus menyumbangkan pendapat dan pemikiran. Nah, semakin banyak sumber yang kalian baca, yang kalian gali informasinya, maka semakin banyak pula pengetahuan yang akan kalian dapatkan. Ada e-journal ya, di sana ada 2 link. Ada e-journal dan yang satunya ada berupa artikel. Silakan dibaca. Kemudian cari pokok-pokok pikirannya. Cari poin-poin penting yang mengarah kepada belajarnya itu. Lebih suka visual, menonton, kalian bisa buka link video. Kalian tonton, kemudian simak apa yang ada di dalam video tersebut. Kalian tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Begitu juga dengan yang audio ya. Dengan gaya belajar audio, silakan kalian dengarkan rekaman suara yang ada di link. Kemudian kalian ambil poin-poin pentingnya. bakat dan kebawaannya. Pemahaman tentang jatuh warna dapat dijelaskan berdasarkan sastra Dresta. Yang dimaksud pemahaman jatuh warna berdasarkan sastra Dresta adalah manusia di luar mewujudkan warnanya yang dalam. Setiap makhluk punya warna kelahiran atas suatu dan yang membuat efektif dalam kehidupannya adalah kewajiban atas swadharma. Keempat warna ini memiliki hak yang sama. Nah, coba kalian perhatikan di pokok permasalahan yang ketiga. Nah, di sana kalian harus uraikan secara rinci. Yang namanya rinci berarti kalian uraikan sedetail mungkin.
bagi menjadi 0 mesti 2 ya, mesti 2 Ketika itu kalian harus uraikan secara rinci, secara detail. Jika ada yang mengalami kendala atau kesulitan, silakan angkat tangan, ajukan pertanyaan. Ingat ya, kalian kerja kelompok artinya harus bekerja berarti pilihan. Jadi, catur warna ialah 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok dengan kepribadiannya masing-masing. Adapun bagian-bagian dari catur warna yang sama ada brahmana warna. Golongan individu yang berbeda
hidup berandal, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada ksatria warna, yaitu seseorang yang memiliki keahlian di bidang memimpin bangsa dan negara, contohnya seperti presiden, gubernur, dan bupati. Dan yang ketiga ada waisya warna, yaitu ialah seseorang yang memiliki keahlian di dalam bidang perdagangan dan perekonomian, seperti para pedagang, para pengusaha, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada sudra warna. Sudra warna ialah seseorang yang memiliki keahlian di bidang pelayanan, seperti tukang bersih-bersih dan lain sebagainya. Dan di sini analisis tentang catur warna dari kelompok saya. Peranan catur warna dalam masyarakat ialah dengan adanya catur warna, setiap masyarakat akan tahu di mana dia akan merasa nyaman dalam melaksanakan profesi yang cocok dengan kepribadiannya masing-masing, dan akan bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Sebaliknya, jika orang tersebut bekerja tetapi tidak dengan profesinya, maka seseorang tersebut tidak akan bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak merasakan nyaman. Seperti Brahmana warna ialah golongan Brahmana merupakan golongan pendeta dan rohani dalam suatu warga, sehingga golongan tersebut merupakan golongan yang paling dihormati. Golongan Brahmana memiliki tanggung jawab dalam memimpin upacara keagamaan. Dan yang kedua ada ksatria warna, ialah golongan di mana orang atau seseorang ini sudah memiliki keahlian dalam memimpin dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada bangsa dan negaranya, yang memiliki tugas untuk memimpin bangsa agar lebih maju ke depannya. Dan yang ketiga ada waisya warna, ialah golongan mereka yang memiliki keahlian seperti di dalam bidang ekonomi, yang memiliki tanggung jawab dalam menaikkan perekonomian suatu negara. Dan yang keempat ada sudra warna, ialah golongan seseorang yang sudah memiliki keahlian di bidang melayani masyarakat, memiliki tanggung jawab dalam melayani masyarakat ketika ada permasalahan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, saya hanya memasuki pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan pertanyaan. Om Santi 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 Om. Kelompok selanjutnya. Oke, silakan. Untuk kelompok yang lain, silakan disimak ya. Kemudian jika kalian ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya saya di sini ingin mewakilkan kelompok saya untuk berpresentasi tentang materi catur warna. Pertama yaitu jelaskan pengertian catur warna. Catur warna adalah 4 pilihan hidup atau 4 pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat atau guna dan keterampilan karma. Yang kedua yaitu jelaskan pengertian bagian-bagian catur warna. Bagian-bagian catur warna yaitu Brahmana warna adalah individu atau kelompok golongan masyarakat yang berkecimpungan dalam bidang kerohanian. Contohnya pendeta, pemangku, guru, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ksatria warna adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang memimpin bangsa dan negara. Contohnya presiden, gubernur, bupati, polisi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu waisya warna
adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang ekonomi atau dagang dan pertanian. Contohnya yaitu berdagang, petani, nelayan, dan pengusaha. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu cenderawasna adalah kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau mengabdi hanya dengan menggunakan tenaga. Contohnya yaitu cleaning service, guru, karyawan, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu analisislah peranan penting keberadaan catur warna dalam masyarakat Hindu. Peranan penting keberadaan catur warna dalam masyarakat ialah pekerjaan kebanyakan orang di lingkungan, maka akan mempengaruhi profesi dan kerjaan seseorang. Di mana masa depan dan setiap orang yang lahir ke dunia sudah memiliki dan membawa keahliannya masing-masing. Artinya, catur warna sudah membagi keahliannya dan keahlian dalam kelompoknya masing-masing dalam masyarakat, seperti Brahmana warna, yaitu ahli dalam bidang pertanian. Yang kedua yaitu Ksatria warna, ahli dalam bidang pemimpin. Ketiga yaitu Waisya warna, ahli dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat itu Sudra warna, ahli dalam bidang pelayan. Peranan penting keberadaan catur warna ini sangat penting bagi masyarakat karena sudah diatur Nah, sekian dari saya. Sekian dari kelompok saya. Apakah teman-teman mau bertanya? Ada yang bertanya? Bentar, lagi mencatat pertanyaan. Ya, silakan Pak Zeki. Dalam bagian-bagian catur warna di Ksatria warna disebutkan Ksatria warna itu adalah seorang pemimpin. Apakah seorang pemimpin perusahaan itu termasuk Ksatria warna? Dan kenapa? Izin menjawab dari pertanyaan Arseti. Pertanyaannya yaitu apakah pemimpin perusahaan termasuk Ksatria warna? Pemimpin perusahaan termasuk Ksatria warna karena dia adalah seseorang yang memimpin perusahaannya. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Boleh. Jika perusahaan yang dipimpinnya itu adalah sebuah perusahaan seperti restoran, apakah itu tidak termasuk ke Waisya?
contohnya restoran. Nah, ekonomi, apakah itu masuk Asia atau keseharian? Mungkin soal Quran. Apakah dia pemimpin restoran? Dia masuk golongan Asia. Boleh juga dari siapa yang akan membantu menjawab? Izin balik. Anggun mau menjawab pertanyaan dari Asyik. Baik, tadi ada jadi pertanyaan mengenai apakah pemimpin perusahaan termasuk ke Ksatria Warna? Tidak, karena pemimpin perusahaan termasuk ke Waisya Warna. Karena seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai orang yang memiliki keahlian di bidangnya, seperti pemimpin perusahaan yang ahli di bidang perusahaannya itu seperti bidang ekonomi, perdagangan, dan pertanian. Baik, kata-kata berikutnya. Apakah teman-teman lain yang mau bertanya lagi? Ya. Iya. Di dalam catur warna terdapat bagian-bagian Brahmana warna, Ksatria warna, Waisya, dan Sudra warna. Jika seseorang tersebut tidak memiliki gairah dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dan di dalam diri seseorang tersebut tidak memiliki keahlian dari sejak lahir, apakah seseorang tersebut termasuk ke catur warna dan apakah orang tersebut pantas mendapat pekerjaan ataupun tidak? Jadi sebenarnya Oke, silakan langsung dijawab. Izin menjawab dari pertanyaan Widya. Izin menjawab dari pertanyaan Widya. Tidak, pertanyaannya yaitu di dalam catur warna kan terdapat bagian-bagiannya seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Nah, jika seseorang tersebut tidak memiliki gairah dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dan di dalam diri tersebut tidak memiliki keahlian, apakah seseorang tersebut termasuk ke catur warna dan apakah orang tersebut tidak memiliki pekerjaan? Nah, di setiap catur warna kan sudah ada 4 pilihan hidup atau 4 pembagian dalam pekerjaan berdasarkan atas bakat, guna, dan keterampilan utamanya. Pasti setiap orang tersebut memiliki keahliannya masing-masing karena sudah dibagi sejak lahir dengan 4 pilihan profesi tersebut yang sudah ada bagian-bagian catur warna yang sudah disebutkan, yaitu Brahmana warna, Ksatria warna, Waisya warna, dan Sudra warna. Sekian dari saya, apakah jawaban saya bisa diterima? Jika seseorang tersebut tidak mengetahui keahliannya, apakah seseorang tersebut tidak termasuk ke catur warna dan bagaimanakah cara mengetahui keahliannya? Dari anggota yang lain dijawab boleh. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Widya. Setiap orang yang lahir ke dunia pasti sudah memiliki dan membawa keahliannya masing-masing. Jika tidak mengetahuinya, Kami sendiri. ya, orang itu akan mengetahui seiring dengan berjalannya waktu apa keahlian dan kemampuan yang mereka miliki.
bisa diterima? Bisa. Kalian kepo Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata saya yang berlibat-libat. Saya akhiri dengan Rama Santi. Santi. Selanjutnya, ya. Om Swastiastu. Di sini saya mewakili kelompok kami akan mempresentasikan diskusi mengenai catur warna. Materi yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian catur warna. Catur warna adalah 4 pilihan hidup atau 4 pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat atau guna dan keterampilan atau karma. Secara singkat, catur warna adalah 4 pilihan profesi sesuai dengan keterampilan dan kemampuan seseorang. Ada pula bagian-bagian catur warna. Yang pertama, Brahmana warna. Brahmana warna merupakan golongan pendeta atau kerohanian yang paling dihormati karena ia mendapatkan kepercayaan atau kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai rohaniawan. Contohnya seperti resi, guru agama, pendeta, dan lainnya. Yang kedua, Ksatria warna. Ksatria warna adalah seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang memimpin bangsa dan negara. Contohnya presiden, polisi, TNI. Waisya warna. Waisya warna merupakan golongan para pedagang, petani, nelayan, dan lain-lain yang termasuk dalam bidang peniagaan atau pekerjaan yang menangani segala sesuatu yang bersifat material. Contohnya seperti petani, pedagang, dan penjual di pasar atau nelayan-nelayan yang menjual ikannya. Yang terakhir, Sudra warna. Sudra warna merupakan golongan para pelayan yang membantu golongan Brahmana, Ksatria, dan Waisya untuk menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti karyawan, cleaning service, dan lainnya. Dari pengertian dan bagian-bagiannya, catur warna memiliki peranan penting dalam masyarakat, yakni yang pertama, Brahmana warna memiliki peranan penting untuk menumbuhkan daya cipta rohani masyarakat itu. Yang kedua, Ksatria warna adalah seorang ksatria yang taat melakukan kewajiban untuk membela kebenaran dan melindungi atau memimpin masyarakat. Yang ketiga, Waisya warna berperan penting dalam perekonomian seperti di bidang pertanian yang menghasilkan bahan pangan untuk kemakmuran ekonomi dan masyarakat. Yang terakhir, Sudra warna memiliki peranan penting pada kekuatan jasmania, ketaatan, serta bakat kelahiran mampu memberikan pelayanan yang tulus terhadap warna lain dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Lanjut. Apa karakter yang harus dimiliki bagi seorang yang berada pada kelompok ksatria warna? Izin menjawab. Karakter yang dimiliki oleh ksatria warna itu harus pemberani, tegas, pandai memimpin, atau mengarahkan masyarakatnya ke jalan yang baik, karena ia merupakan suatu pemimpin yang akan memimpin bangsanya dan negara. Bisa diterima? Ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya, apakah sikap
menjawab pertanyaan dari Aulia, catur warna memiliki sistem kasta karena ada pembagian kasta-kastanya, seperti Brahmana warna termasuk ke kasta pendeta atau orang-orang suci, Ksatria warna sebagai seseorang ksatria atau pemimpin, Waisya warna sebagai seseorang yang memenuhi ekonomi atau pedagang, serta Sudra warna yang menjadi pelayanan, memberikan pelayanan pada masyarakat. Bisa diterima? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Baik, jika tidak ada, jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Oh, Santi. Oh. Perkenalkan, nama saya Hamam Purwana. Berdirinya saya di sini, saya akan mewakili kelompok saya mengenai catur warna. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian catur warna. Yang pertama, menjelaskan catur warna. Kata catur warna berasal dari bahasa Sanskerta. Kata catur warna bagi 4 dan kata warna berasal dari akar kata wore yang berarti pilihan. Berarti catur warna adalah 4 pilihan berdasarkan pengertian tersebut. Maka catur warna adalah 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Pertanyaan kedua, menjelaskan pengertian bagian-bagian catur warna. Bagian-bagian catur warna. Yang pertama, Brahmana warna adalah individu atau golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian. Yang kedua, Ksatria warna adalah seorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang memimpin bangsa dan negara. Yang ketiga, Waisya warna adalah seorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang ekonomi atau dagang dan pertanian. Yang keempat, Sudra warna memiliki arti bahwa kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau mengabdinya hanya dengan menggunakan tenaga. Pertanyaan ketiga, menganalisislah peranan penting keberadaan catur warna dalam masyarakat Hindu. Yang pertama, Waisya warna adalah seorang atau kelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang ekonomi atau dagang pertanian. Fungsi Waisya warna begitu jauh dengan arti katanya peranan yang dimiliki oleh golongan ekonomi perdagangan dan pertanian. Yang kedua, Sudra warna memiliki arti bahwa kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau mengabdi hanya dengan menggunakan tenaga. Peran yang dimiliki oleh golongan pelayan. Peran penting keberadaan catur warna dalam masyarakat Hindu. Yang pertama, Brahmana warna adalah individu atau golongan masyarakat yang terkecimpung dalam bidang kerohanian. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan melahirkan, karena ia mendapatkan kepercayaan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai kerohanian dan ahli di bidang pengetahuan. Dapat kita gambarkan bahwa fungsi Brahmana adalah untuk membentukkan daya rohani masyarakat Hindu. Yang kedua, Ksatria warna adalah seorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki keahlian bidang memimpin bangsa negara. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan, bisa juga terjadi karena ia memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin. Dalam beberapa sastra Hindu menjelaskan tentang kewajiban
seorang satria kemampuan yang harus dimiliki. Sekian dari saya. Apakah teman-teman mau bertanya? Tidak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kirim ke Mas Sandi. Oh, Sandi. Oh. Baik, perhatian ya semuanya. Semua kelompok sudah melakukan presentasi ya. Oke, gajah
profesi yang satu dengan yang lain itu adalah kedudukannya sama. Satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling keterkaitan. Jika salah satu dari profesi atau warna ini tidak ada, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Ingat ya, keberadaan dari keempat warna ini adalah untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan apa dalam kehidupan ini? Kesejahteraan. Keteraturan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi lagi itu ada di pertanyaannya Aulia. Apakah sistem warna ini sama dengan sistem kasta? Tadi dijawab sama. Perlu diperhatikan antara sistem warna dan sistem kasta itu adalah berbeda. Sistem warna seringkali diinterpretasikan ke dalam sistem kasta. Diinterpretasikan, bukan berarti dia sama. Nah, kalau di dalam sistem catur warna itu di dalamnya memaparkan profesi berdasarkan keahlian yang dimiliki, bukan berdasarkan keturunan. Oke? Sementara jika kita lihat sistem kasta itu adalah interpretasi dari sistem catur warna, hanya saja di sana itu memiliki yang namanya strata, jenjang. Di sistem kasta itu ada yang posisinya lebih tinggi dan lebih rendah, dan itu seringkali didapatkan dari keturunan. Jadi beda ya antara sistem warna dengan sistem kasta. Sistem warna diinterpretasikan dengan sistem kasta, tetapi mereka sejatinya berbeda. Karena sistem warna itu adalah diperoleh dan dibawa sedari lahir berdasarkan tanda dan karma. Dan dalam sistem catur warna itu tidak ada posisi yang dianggap lebih tinggi ataupun lebih rendah. Di dalam Manawa Dharma Sastra itu dijelaskan bahwa antara Brahmana warna, kemudian Ksatria warna, Waisya warna, dan Sudra kedudukannya adalah sama-sama penting. Tidak ada yang mengatasi dan tidak ada yang membawahi. Jadi di dalam Manawa Dharma Sastra itu diibaratkan keempat warna ini itu adalah diibaratkan bagaikan mulut, bahu, paha, dan kaki. Nah, dari keempat ibarat itu tidak ada yang menjelaskan atau mengatasnamakan dari pilihan profesi itu bahwa mulut apa yang di atas itu dinyatakan lebih tinggi daripada kaki. Tidak, itu diungkapkan di dalam Manawa Dharma Sastra bahwa kedudukannya sama, saling membutuhkan, saling melengkapi. Jadi itu perbedaan yang paling kentara antara sistem warna dengan kasta. Jadi jangan disamakan. Nah, itu berbeda. Jelas? Jelas. Oke, sejauh ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Baik, jika tidak, ibu yang akan bertanya ke kalian ya. Nah, ibu kasih kalian satu pertanyaan. Jika di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, coba kalian bayangkan kehidupan masyarakat kalian seperti apa? Kehidupan di rumah kalian, lingkungan rumah kalian. Profesi yang biasanya dijalani oleh seseorang, di mana orang tersebut biasanya bekerja di bidang jual beli, contohnya misalnya menjual hasil kebun atau hasil pertanian seperti pisang, singkong, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, golongan atau profesi ini masuk ke dalam bagian catur warna yang mana? Ada Waisya. Pertanyaan selanjutnya, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama di Republik Indonesia. Nah, beliau adalah
dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, profesi beliau dalam golongan warna ini masuk ke dalam Satria Warna. Jelas ya? Jelas. Kira-kira sampai di sini paham? Paham. Baik, jika sudah paham, sekarang kita akan lanjutkan. Silakan kalian buka buku kalian, buku tulis kalian. Sekarang silakan kalian buat jurnal diri. Kalian uraikan di dalam jurnal diri itu tentang diskusi yang tadi kalian lakukan. Apa pengalaman yang kalian dapatkan? Kemudian apa tantangan dan hambatan yang kalian temukan ketika melakukan diskusi? Nah, yang pertama, tulis pengalaman kalian. Tulis pengalaman kalian ketika kalian melakukan diskusi kelompok. Sudah? Nah, yang pertama pengalaman kalian. Kemudian yang kedua, kalian tulis tantangan dan hambatan. Yang kedua, tulis tantangan dan hambatan yang kalian temui ketika melakukan diskusi kelompok. Oke. Yang ketiga kalian tulis rencana tindak lanjut perbaikan apa yang ingin kalian lakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Tulis rencana perbaikan apa yang akan kalian lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Cukup ya? Selama masih dikerjakan. Itulah kenapa untuk kedepannya kalian ketika menemukan ada bacaan atau artikel yang panjang, kalian harus belajar untuk mencatat poin-poin penting. Kemudian baru dituangkan ke dalam bentuk paragraf bersama dengan kelompok kalian. Ada yang sudah selesai? Iya sudah. Yang lain? Sudah. Pengalaman yang saya dapatkan adalah saya semakin belajar betapa pentingnya kerjasama dalam sebuah kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada. Juga tantangan yang kami dapatkan yaitu kami agak lama dan kesulitan untuk mencari jawaban dari pertanyaan nomor terakhir ya, ketiga Yang menganalisis. Dan rencana tindak lanjut untuk pembelajaran yang akan datang. Saya berencana ingin menguasai materi sehingga jika mendapatkan pertanyaan, saya bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, tepat, dan benar. Berikan tepuk tangan. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang materi sumber-sumber yang membahas tentang ajaran catur warna. Jadi silakan kalian persiapkan diri kalian dengan lebih banyak membaca dan menggali informasi. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita akhiri pembelajaran ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Silakan salah satu orang untuk memimpin doa ya. Silakan Adil. Sebelum kita akhiri
Doa selesai. Baik, terima kasih. Ucapkan terima kasih ya untuk kalian semua karena hari ini kalian sudah berupaya sangat keras dalam pembelajaran kali ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Ya. Mari kita akhiri dengan kalimat santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang, Bu Tutu. Selamat siang Pak Eka. Gimana ini tadi habis ngajar ya? Iya, tadi habis ngajar. Gimana perasaannya itu habis ngajar? Saat ngajar dulu, jalanin dulu. Saat ngajar gimana? Kalau perasaan setelah ngajar seperti sekarang ini lega. Nah, Lega. ketika mengajar perasaannya campur aduk ya. Ada grogi, ada banyak lah pokoknya. Merasa kayak kira-kira mampu nggak nih ya untuk mencapai target di dalam kelas gitu. Ada perasaan Seperti itu ya. Jadi rasa yang detail saya tahu dari Ibu. Kan ini saya sifatnya supervisi ya, mengobservasi. Kira-kira kalau dengar observasi, supervisi itu bagaimana? Dan ternyata saat observer itu ada di kelas itu gimana? Nah, itu menjadi suatu hal yang baru ya untuk saya dan menjadi tantangan tersendiri. Karena biasanya kan kalau di kelas tanpa adanya supervisi, tidak ada observasi, itu biasanya kita lebih leluasa dalam pengelolaan kelas. Entah kenapa ya, itu memang memberikan pengaruh tersendiri khususnya terhadap saya. Jadi di dalam kelas itu kayak ada hal-hal yang memang kayak harus lebih tertata, lebih teratur, tidak leluasa 100% seperti itu. Ya, memang manusiawi ya. Jadi saya kalau mendengar supervisi sebenarnya kita takut ya. Jadi karena tidak terbiasa dengan kata-kata itu, padahal sebenarnya ya biasa-biasa saja. Jadi anggap saya mungkin observer itu ya siswa atau mungkin anggap saja tidak ada. Jadi ya kita mengalir saja sesuai dengan apa yang kita rencanakan kan gitu ya Bu ya. Jadi nah di sini kan sifatnya saya tidak menilai, tapi ini sifatnya kita sharing, kolaborasi, pengalaman. Bagaimana kita menularkan praktik-praktik baik dan dunia ke depannya. Jadi tentu saja nanti harapannya tidak ke Bu Putu saja, tapi ke teman-teman yang lain juga. Bu Putu bisa menceritakan bahwa yang namanya supervisi dan observasi itu tidak menakutkan gitu ya. Jadi kalau salah tidak dibentak di depan murid, salah itu tidak sesuai dengan itu, tidak seperti itu. Kita sifatnya sharing, terus marilah kita ngobrol gitu, setelah itu mengajar gimana gitu kan enak gitu ya. Kita sering-sering harusnya lakukan kegiatan seperti ini. Nah tadi Ibu mengatakan setelah itu lega. Kira-kira apa yang membuat Ibu lega? Apa ya? Setelah itu setelah selesai pembelajaran, jadi kan di awal memang ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Jadi kita kan pengennya yang namanya kita punya goal ya, punya tujuan. Ada hal-hal yang ingin kita capai, ada cita-cita tertentu yang ingin kita capai. Apa yang bisa kita sampaikan ke siswa. Nah setelah selesai itu pasti merasa kayak ada sesuatu, akhirnya gitu, finally gitu. Bebannya seolah lepas gitu ya. Kayak ada sesuatu beban yang memang berkurang. Tadi pagi kan ketemu saya itu ada takut, ada keraguan-keraguan gitu ya. Kira-kira keraguan-keraguan dan ketakutannya itu muncul kah? Atau saat muncul itu bagaimana Ibu mengatasinya? Nah kalau untuk keraguan itu tetap muncul di dalam kelas. Saya tidak memungkiri itu ya, karena dengan sekian siswa, jumlah siswa kita tahu karakter yang berbeda dan memang setiap kemampuan siswa itu kan berbeda ya. Ada yang memang cepat menangkap, ada yang memang agak kurang, ada yang memang agak lambat. Kita tidak bisa memaksakan bahwa semua siswa memang harus sesuai dengan apa yang kita inginkan atau harus mencapai target 100%, tidak bisa kan? Karena kita juga perlu memperhatikan bagaimana selain dari karakter ya, bagaimana juga daya tangkap dari siswa itu kan berbeda-beda. Nah kalau tadi ketika mengajar itu tentu ada hal yang memang membuat saya ragu, itu masih ada. Cuman ketika di kelas itu ternyata tetap bisa saya cover, tetap bisa saya handle. Dengan apa? Dengan strategi saya yang tadi, yaitu membentuk yang namanya kelompok secara heterogen. Jadi dengan siswa gaya belajar yang berbeda itu tidak berkumpul yang kemampuannya agak lebih semua di satu kelompok, tidak seperti itu. Karena saya bikinnya heterogen, jadi saya merasa
untuk siswa yang kemampuannya agak kurang itu tercover dengan teman-temannya yang memiliki kemampuan lebih. Berarti tadi rencana terkait dengan tutor sebayanya itu berjalan dengan baik, ternyata ya kelompok. Iya, berjalan dengan baik dengan strategi kelompoknya yang terkait itu. Jadi betul sudah saya lihat juga tadi sudah bagus, diskusinya juga sudah berjalan, sudah kelompok sudah mau bekerja sama. Terus saya lihat juga tadi ada yang memang secara kemampuan siswa yang kemampuan inteleknya lebih tinggi itu bisa membantu teman-temannya. Ya tadi saya lihat itu sudah terjadi kolaborasi yang sangat baik antar siswa di dalam kelompok. Nah, terkait dengan area pengembangan, kita tadi di awal kita bicara tentang area pengembangan yang Ibu kembangkan sebenarnya. Nah, saya ingin tahu bagaimana tadi Ibu mengembangkan, terus apakah sudah berhasil menurut Ibu area itu dikembangkan? Nah, terkait dengan area pengembangan itu, tadi juga sudah diterapkan kan di dalam kelas. Nah, menurut saya itu sudah berhasil baik, cuman belum yang namanya sempurna atau 100% ya. Jadi perlu masih ada pengembangan pedagogik selanjutnya. Kenapa demikian? Karena tadi di dalam diskusi itu banyak juga siswa yang masih belum bisa mengcover semua apa yang saya sampaikan. Itu artinya cara saya untuk menyampaikan mungkin kurang sederhana atau siswa mungkin menangkapnya itu menganggap itu bahasanya terlalu tinggi. Jadi itu mungkin kekurangannya. Jadi perlu untuk kedepannya mungkin saya perlu lebih dalam menyampaikan sesuatu itu lebih atau materi itu lebih sederhana agar siswa lebih mudah. Atau mungkin dengan contoh-contoh dan pengandaian itu yang tadi saya rasa masih kurang ya dari pengembangan area pedagogi saya. Kemudian dari pengelolaan emosi. Nah, kalau pengelolaan emosi, syukurnya tadi di kelas emosi saya aman aman ya, jadi tidak ada sesuatu yang memicu saya untuk emosi, walaupun kayak ada sedikit lah yang kayak bikin greget gitu, kayak agak kurang tangkap nih atau gimana, tapi itu tidak membuat saya senantiasa langsung emosi langsung ini. Jadi saya masih bisa mengelola hanya sebatas itu, jadi masih bisa saya toleransi gitu. Hanya bikin kayak greget aja sih, enggak ya, emosi gimana. Iya. Syukurnya bisa tercover. Iya, ini saya lihat juga sudah berjalan dengan baik sebenarnya area yang kembangkan tadi. Saya sebenarnya juga melihat seperti yang Ibu bilang tadi, ada siswa yang ingin cari perhatian tuh ada tadi kan ya. Jadi mungkin bisa memicu sebenarnya, tapi Ibu bisa mengendalikan diri dengan baik, tetap ya istilahnya memperhatikan juga anak itu. Ibu dekati kelompoknya, terus kemudian Ibu menanyakan sudah sampai mana dan sebagainya, sehingga anak-anak yang tadi mencari perhatian itu dapat perhatian sekaligus juga kembali fokus pembelajaran. Itu juga sudah sangat luar biasa tadi saya amati. Nah, terkait dengan pengembangan pedagogi ya, itu juga sudah sangat baik, sampai akhirnya Ibu memberikan penguatan terhadap persepsi siswa yang salah gitu ya, yang belum benar gitu ya. Pertama tadi terkait dengan warna, kasta, terus ada pimpinan perusahaan, itu termasuk golongan yang mana itu sudah bagus bagaimana Ibu mengembangkan. Namun seperti yang Ibu katakan tadi memang masih belum sempurna gitu ya. Saya juga begitu Bu, dalam artian memang tidak ada yang sempurna gitu ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu ya. Saya pun seringkali saat mengajar itu merasa ada kekurangan, dan kalaupun saya diamati pasti ada kekurangan dan saya juga merasakan itu. Tapi saya melihat tadi Ibu itu kalau kita bicara dominan gitu ya, dominan sudah berjalan sangat baik, sudah sesuai dengan RPP, terus area yang dikembangkan juga sudah muncul dengan baik, bagaimana pengelolaan pembelajaran, pengelolaan kelas juga sudah baik. Itu saya apresiasi sekali apa yang Ibu sudah lakukan hari ini. Nah, terkait dengan tadi gitu ya, kira-kira ada nggak yang Ibu rasakan masih kurang? Kemudian ada nggak yang Ibu rasakan sudah baik? Sebenarnya semua sudah baik, cuma ada nggak yang seharusnya bisa loh Ibu tingkatkan lebih tinggi lagi, lebih baik lagi? Terus apa yang harus Ibu pertahankan sudah baik, sangat baik gitu ya, yang Ibu harus pertahankan itu yang mana? Terus mana yang harus ditingkatkan bisa luar biasa ya? Oke, yang perlu saya tingkatkan tentunya yang pertama ya di manajemen kelompok sih. Manajemen kelompok itu yang namanya mengelola siswa atau mengatur siswa untuk membentuk kelompok, itu bisa saya bikinnya
jadi tegas harusnya biar mereka itu geraknya sigap gitu. Nggak yang pas mereka bercanda, semuanya oh sini sana sini, biasa lah ya siswa. Ada mahasiswa yang seperti itu. Mungkin di sana harusnya saya bisa bersikap agak lebih tegas agar siswa kita juga belajar menjadi pribadi yang sigap, disiplin, seperti itu, menghargai waktu, menghargai sesama teman, seperti itu. Nah kemudian kalau yang perlu saya pertahankan tentunya itu ada di strategi SBTing ya. Itu menurut saya strategi yang itu yang perlu saya kembangkan lagi, bahkan tingkatkan lagi, karena ternyata itu memang benar-benar bisa melatih fokus siswa. Jadi ketika siswa udah mulai nih agak meleng dikit dengan SBTing, fokusnya langsung kembali. Jadi itu perlu ditingkatkan, bahkan mungkin untuk di kelas-kelas yang lain ya, bukan hanya di kelas yang tadi. Ya, saya lihat juga tadi Ibu melakukan kalau tidak salah 3 kali SBTing ya. SBTing pertama, kedua, ya kurang lebih 3 kali. Jadi sudah bagus sekali sehingga saya juga melihat anak-anak tadi fokusnya sedikit teralihkan. Tapi begitu Ibu lakukan SBTing, anak-anak kembali masuk bisa fokus, itu sangat luar biasa. Itu memang harus dipertahankan ya, itu sudah bagus sekali. Dan Ibu tadi mengatakan perlu ditingkatkan bagaimana manajemen kelas. Sebenarnya sudah baik karena saya lihat juga anak-anak memang tidak hanya kelas yang tadi, kelas 10, tetapi kelas 11, kelas 12 juga kadang-kadang masih seperti itu gitu ya. Jadi disuruh bentuk kelompok, jalannya pelan-pelan, kursinya diseret, nah itu kadang ya kita sering temukan seperti itu ya. Tapi memang betul juga yang dikatakan bahwa itu perlu kita tingkatkan bagaimana kita mengelola kelas agar anak juga bisa bergerak lebih gesit, lebih cepat. Oke, sangat bagus sekali. Nah, kira-kira apa yang Ibu temukan di dalam pembelajaran kali ini yang diobservasi oleh saya? Apa yang Ibu dapat temukan dan itu bermakna? Yang dapat saya temukan dan memang bermakna ya bagi saya secara pribadi, ini ada hal yang menarik ya. Jadi tadi itu di dalam pembelajarannya ada hal yang mengejutkan. Jadi ada salah satu siswa yang di dalam kelas itu biasanya dia orangnya itu adalah silent, jarang bicara, jarang ngomong. Tadi dia melakukan presentasi ke depan. Iya, itu adalah sesuatu yang wow menurut saya ya. Saya lihat juga sambutan teman-temannya sangat luar biasa. Dia berani maju mewakili kelompoknya. Biasanya kalau dari yang sebelum-sebelumnya ya, itu biasanya dia tipe siswa yang memang agak diam, tipikalnya itu diam, cenderung diam ya, tidak banyak ini kecuali kalau memang dipancing. Nah tadi itu memang benar-benar inisiatif dia untuk mewakili kelompok dan dia melakukan presentasi sendiri ke depan kelas. Itu adalah salah satu kemajuan yang pesat ya menurut saya pribadi. Ya, saya juga melihat dan cukup surprise juga. Tadi itu Anda maju, teman-teman yang tangan lah. Itu ya anak-anak seperti itu juga memang betul teman-teman tepuk tangan. Artinya tepuk tangan itu bukan tepuk tangan ledek ya, tetapi apresiasi, mendukung ya, memberikan motivasi, mendukung bahwa sebenarnya anak ini bisa gitu ya. Cuma mungkin belum dapat kesempatan, belum dapat perhatian dan khusus. Dan Ibu tadi memberikan kesempatan itu sehingga anak ini sudah mampu untuk maju, berarti kan sudah nyaman dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan gitu ya. Nah, untuk kedepannya nih, ini kan dari apa yang Ibu lakukan hari ini, terus Ibu menemukan, merefleksikan apa yang sudah dilakukan, memetakan kelemahan dan potensi, kekuatan, sumber daya yang ada. Nah, kedepannya ya, rencana tindak lanjutnya seperti apa yang ingin Ibu lakukan terkait untuk pembelajaran berikutnya? Tidak hanya di kelas 10 ya, tapi di kelas-kelas lainnya juga. Nah, untuk rencana ke depannya, tentu saya akan tetap mempertahankan hal yang memang sudah bagus, yang saya rasa itu memang mampu membangkitkan yang namanya gairah siswa untuk tetap semangat dan tetap fokus. Contohnya kayak SBTing itu perlu untuk tetap kedepannya tetap dijalankan atau mungkin divariasikan lagi, dikembangkan lagi biar tidak monoton. Kemudian strategi pembelajaran dengan berbasis masalah ini bisa menggali potensi siswa. Contohnya seperti tadi berwarna itu dengan sesi diskusi kelompok, ternyata dia lebih aktif dan bahkan mau presentasi yang padahal biasanya itu benar-benar vokal dan hanya diam. Jadi ini perlu dikembangkan lagi termasuk untuk di kelas-kelas yang lain. Luar biasa sekali perbincangan kita kali ini, dan saya juga dari pagi mengamati Ibu benar-benar luar biasa, dan mudah-mudahan hari ini kan saya rekam ya dan kita bisa sebarkan ke
kelas bahwa ini adalah praktik baik itu, sehingga bisa memotivasi rekan-rekan yang lain juga untuk bisa melakukan praktik baik juga seperti itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan usaha yang diberikan. Saya karena juga berterima kasih Pak Eka atas bimbingan, saran, masukan, karena saya juga masih banyak kurang ya. Iya, nanti seiring waktu kan yang kita ada pengalaman, semua akan lebih baik lagi ke depannya. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih sudah bersedia juga saya observasi kelasnya, terus mempersiapkan perangkat pembelajaran DPP yang tentunya tidak mudah, tapi Ibu berhasil apa istilahnya ya, melawan kebiasaan out of the box lah ya, meluangkan waktu untuk hal ini ya, keluar di zona nyaman itu lebih tepatnya bahasanya ya, kalau bahasa kerennya keluar dari zona nyaman Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangkan lebih baik lagi dan sukses terus. Terima kasih ya. Terima kasih juga atas bimbingannya Pak Eka, atas bantuannya. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang.